Assalamualaikum. Malam ini kita akan mengkaji tentang salah satu penyakit yang banyak tidak disadari oleh umat manusia, tentang bahayanya penyakit hasad. Bahayanya penyakit hasad. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu, kata Nabi, penyakit hasad. Nabi menggunakan kalimat iyyakum, ibu dan bapak rahimakumullah, kalimat yang memang digunakan untuk memerintahkan, meninggalkan, menjauhi. Iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu, kata Nabi, penyakit hasad. Mengapa demikian, ibu dan bapak rahimakumullah? Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu, kata Nabi, yakulul hasanat, dia memakan seluruh kebaikan, dia memakan seluruh kebajikan, dia memakan seluruh pahala ketaatan dan pahala kebaikan umat manusia. Kama takulun narul hatab, sebagaimana, kata Nabi, api membakar kayu bakar. Bagaimana api membakar kayu bakar, ibu dan bapak rahimakumullah? Paling tidak ada dua filosofi yang bisa kita petik, kita jadikan pelajaran di balik kata-kata api membakar kayu bakar. Pertama, ibu dan bapak yang berbahagia, api bila membakar kayu bakar, tidak akan pernah api itu berhenti, walaupun kayu bakar itu hanya tinggal arangnya saja. Walaupun kayu bakar itu hanya tinggal sisanya saja, walaupun kayu bakar itu hanya tinggal sedikit saja, potongan-potongan akhir saja, takkan pernah api itu berhenti membakar. Sampai kapan api itu membakar kayu bakar? Ibu dan bapak rahimakumullah, sampai kayu bakar itu betul-betul sudah berubah menjadi abu. Macam itulah, ibu dan bapak yang berbahagia, hasad membakar kebaikan. Tidak akan pernah hasad itu berhenti, walaupun kebaikan itu hanya tinggal sisanya saja, walaupun kebaikan itu hanya tinggal sedikit saja, potongan-potongan terakhir saja. Maka akan datang masa, ibu dan bapak rahimakumullah, menurut hemat kita, menurut kalkulator kita, menurut bilangan kita, lebih banyak amal saleh daripada kemaksiatan yang kita perbuat. Tapi rupanya ketika dihitung di hadapan Allah, dosanya utuh, amal ibadahnya sudah hangus. Dosanya full, sedangkan amal ibadah, amal ketaatan, pahala kebaikan, semuanya sudah sirna. Apa yang memakannya? Yang memakannya, ibu dan bapak, namanya penyakit hasad. Nah, itu bahayanya penyakit hasad ini. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, hasad itu membakar kebaikan. Tidak hanya dicontohkan oleh Nabi seperti api membakar kayu bakar, tidak hanya membakar dari bahagian luarnya saja, tapi api itu masuk ke dalam kayu bakar. Makanya kalau sudah lama api membakar kayu bakar, maka kayu bakar itu akan menjadi membara, ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau sudah membara dia, tak bisa lagi kita membedakan dan memisahkan mana yang kayu, mana yang api. Sama saja bentuknya, ibu dan bapak. Ketika itu, ini maknanya, ibu dan bapak yang berbahagia, hasad itu membakar kebaikan. Tidak hanya merusak amalan-amalan zahir saja, tapi amalan-amalan batin pun hancur dibuatnya. Amalan-amalan batin pun luluh lantak dibuatnya. Habis binasa sampai ke punah dibuatnya, ibu dan bapak rahimakumullah. Bila hasad itu membakar amal ibadah yang nampak, maka memutus tali silaturahim pun, memutus segala amal ibadah yang kita terima daripada solat kita. 3 hari tak bertegur sapa, 40 hari solat tidak Allah terima. Kalau seandainya hasad ini membakar dan tidak diterimanya solat, maka sebetulnya mendatangi dukun, lalu bertanya kepada dukun akan sesuatu, lam yuqballahu salatuh, kata Nabi, tak diterima salatnya selama kapan? Arba'ina lailatan, selama 40 malam. Maka hasad ini, ibu dan bapak rahimakumullah,
dia bukan hanya menghancurkan amal ibadah yang tampak. Amal ibadah rahasia tingkat tinggi yang selama ini yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Istri kita pun bisa tak tahu, anak kita pun bisa tak tahu, keluarga terdekat kita pun bisa tak tahu. Yang hanya tahu kita Allah. Apa itu? Amal ibadah ikhlas, amal ibadah lurusnya niat, amal ibadah tidak berharap kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah, murni lillahi ta'ala. Itu bisa hancur dan luluh lantak dikenakan hasad. Amal ibadah macam sabar pun itu hancur kalau sudah terkena penyakit hasad. Maka ibu dan bapak yang berbahagia, bila hasad muncul, ria'an nas menjadi hidup. Bila hasad muncul, maka sabar menjadi hilang. Bila hasad muncul, maka keyakinan kepada Allah menjadi kurang. Maka akibatnya ibu dan bapak rahimakumullah, tak sedikit orang kalau sudah hasad, ria'an nasnya hidup, hasadnya menimbulkan sombong, hasadnya bisa menimbulkan kesyirikan. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa contohnya ibu dan bapak yang berbahagia? Apabila hati itu sudah hangus menengok seseorang, kalau hati itu sudah hangus menengok seseorang, maka yang teringat oleh kita adalah apa kebaikan kita kepada dirinya dan apa salah dia kepada kita. Nah, mestinya ibu dan bapak rahimakumullah, ingatlah baik orang, lupakan baik awak. Kalau orang kepada kita, ingatlah baik orang, lupakan salah dia. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, tapi hasad membuat begitu beruap segala kebaikan, maka muncullah kesombongan, maka muncullah ria'an nas, maka terucapkanlah kalimat-kalimat yang tak mesti diucapkan. Contoh kalimatnya ibu dan bapak rahimakumullah, kalaulah bukan karena saya, tak mungkin dia jadi orang itu. Nah, ini kalimat ini kalau sudah muncul bahaya ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau bukan karena saya, itu ananiah, ego. Selain ego juga sombong. La yadkhulul jannah, tak bisa masuk syurga. Oh, insanun, manusia fi qalbih, dalam hatinya, misqalu habbatin min khardal, terdapat sebesar biji sawi min kibrin, kesombongan. Jadi kalau sebesar biji sawi kesombongan saja bisa menghalangi kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau menganggap kita inilah yang menjadi asbab dia jadi orang sukses, jadi orang kaya, menjadi orang berada. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, bisa saja itu amalan ibadah, amal batin itu sudah ibu dan bapak pertahankan, sudah ayahanda bunda pertahankan, sudah kita pertahankan 35 tahun lamanya. Tak ada satu pun yang tahu. Tak tahu orang kalau itu ayahanda, abang, kakak, ibu dan bapak semua yang memberikan dia modal. Tak tahu orang kita yang menunjukkan kedai di mana dibangun. Tak ada orang yang tahu kita yang membina dia. Kita angkat dia menjadi anak angkat, kita angkat dia menjadi adik angkat, kita angkat dia menjadi keluarga angkat, kan seperti keluarga kandung kita. Maka menjadi mulialah kita di hadapan Allah. Tapi dengan satu kata saja semuanya bisa menjadi hangus ibu dan bapak rahimakumullah. Kalaulah bukan karena saya, tak mungkin dia jadi orang. Bertanyalah orang, jadi bapak dulu yang membantu dia, jadi ibu dulu yang menolong dia. Kalau bukan karena saya lah, saya lah segala-galanya itu, saya lah yang menolong dia. Sekarang pandai-pandai pula dia melupa-lupakan kita. Dah muncul keinginan hendak diakui, ria'an nas, keinginan hendak dipuji, keinginan hendak dianggap, keinginan hendak betul-betul diangkat oleh orang lain. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, Allah sudah mengangkat diri dia. Sebanyak ini orang sebangkinang kota, ibu dan bapak lah yang dipilih oleh Allah Ta'ala menolong dia. Sebanyak ini orang di daerah kita ini, ibu dan bapak lah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala orang kaya. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang hidup ibu dan bapak menjadi wasilah kemanfaatan kepada orang lain. Dan sebaik-baik manusia
adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi Allah telah mengangkat derajat kita, Allah telah memuliakan kita, Allah telah mengayakan kita, Allah telah meninggikan diri kita. Tapi hancur semua itu dengan perkataan, kalaulah bukan karena saya. Nah, jadi sombong muncul, ria'an nas muncul, bahkan syirik pun muncul. Apa contohnya Ibu dan Bapak rahimakumullah? Kalau bukan karena pertolongan saya, takkan makan dia dulu. Kalau bukan karena pertolongan saya, takkan hidup dia dulu. Nah, kalau sudah masalah makan dan minum ini bukan kawasan manusia ini. Makan dan minumnya makhluk itu miliknya Allah. Jangankan menjaminkan makan orang lain, menjamin makan anak kita pun kita tak sanggup. Dari mana datangnya Ibu dan Bapak rahimakumullah kalimat bertambah anak ciek bertambah rezeki, bertambah anak ciek bertambah pulau balik soki. Dulu ulun awak babini ulun bertambah soki, bertambah anak ciek tambah soki, tambah lo anak ciek tambah soki. Pertanda makan dan minum kita tu bukan di atas tangan yang 10 nih, jari yang 10 nih. Makan dan minum kita ini betul-betul miliknya Allah. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan makanan kepada makhluk-makhluk Allah di laut, rupanya satu ikan besar yang paling besar saja memakan seluruh makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman itu, rupanya tak cukup untuk satu ekor ikan. Makanya saya Pak Haji berulang kali ditawarkan oleh jamaah di Pekanbaru, Pak Ustadz, kami ingin memberikan Pak Ustadz hadiah satu buah akuarium. Saya bilang, kalau akuarium saya takut nanti ketika saya keluar kota saya tak bisa memberikan dia makan yang cukup. Tapi kan kalau Pak Ustadz keluar kota kan ada umminya anak-anak di rumah. Walaupun ada ummi anak-anak di rumah, saya takut kalaupun tercukup makanan zahir dia, saya khawatir ada makanan batin dia yang tidak tercukupi. Kadang kita masukkan jari kita ke dalam akuarium itu dikejar oleh ikan itu. Kata kawan, memang nampak aktifnya Pak Ustadz, padahal dikiranya lawan jenis dia. Kita mengira juga dia aktif. Ibu dan Bapak rahimakumullah, selesai yang sikit, yang banyak tak selesai. Selesai yang zahir, yang batin tak selesai. Jadi makannya manusia itu bukan miliknya makhluk. Yang memberikan kita makan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, sampai hal paling detail sekalipun Allah mencontohkan burung. Rasulullah mengungkapkan dalam hadisnya, tidakkah kalian menengok burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, ketika ia kembali ke sangkarnya sore hari dalam keadaan kenyang? Siapa yang menjamin rezekinya? Yang menjamin rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menengok cecak Ibu dan Bapak rahimakumullah, cecak itu merayap, yang dia makan nyamuk yang terbang. Kalau sempatlah kita ni memakan makanan yang terbang pula, makin penuh rumah sakit jiwa itu Ibu dan Bapak rahimakumullah. Sedangkan yang kita makan ni masih sesuatu yang tumbuh dari padi, dari ladang sawah kita masing-masing. Masih juga banyak manusia yang stres, apalagi kalau sempat yang terbang-terbang yang kita makan. Nah, cecak itu merayap, tapi yang dia makan nyamuk yang terbang. Ada juga rezekinya. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, bahkan dalam lagu anak-anak itu dikatakan macam ni, cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, datanglah seekor nyamuk. Jadi bukan cecak yang datang ke nyamuk, bukan cecak yang mencari nyamuk, tapi nyamuklah yang datang kepada cecak. Jadi Buya Hakam, Imam Malik mengatakan rezeki itu tak mesti dicari, rezeki itu datang sendiri. Walaupun berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, rezeki mesti dicari. Ibu dan Bapak rahimakumullah, rupanya bukan cecak yang mencari nyamuk, tapi nyamuklah yang datang kepada cecak. Kalau sempatlah cecak pula yang mencari nyamuk, kemana hendak dicari dia? Pertanda makan dan minum itu bukan miliknya manusia. Apalagi hidup. Hidup ini bukan milik kita. Kalau Ibu dan Bapak sering datang ke rumah sakit,
Banyak orang-orang yang sudah dibacakan surah Yasin tapi tak mati-mati. Sudah dibacakan surah Yasin, tak juga mati-mati. Ada orang tanpa asbab sama sekali, mati. Diumumkan oleh takmir masjid. Ini kejadian di Labuh Baru, Pekanbaru, ibu dan bapa rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ibu Sianu. Yang sakit parah itu suaminya. Tapi yang diumumkan wafat itu istrinya. Berlari pengurus masjid ke masjid. Kena marah takmir. Kamu ni baik-baik mengumumkan sikit. Mengapa begitu Pak Haji? Kan yang wafat itu kan suaminya. Tidak Pak Haji, yang wafat tu ibu tu. Mana pula ibu tu? Yang sakit kan bapak tu. Memang yang sakit bapak tu, tapi yang mati ibu tu. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mati itu bukan karena sakit, hidup itu bukan karena sehat. Mati itu bukan karena tua, ya kan? Hidup itu bukan karena muda. Tidak. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal itu kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah. Walaupun sebagian ulama tafsir menterjemahkan ini untuk kaum ibu dan bapak rahimakumullah, tapi makna hakikatnya dapat oleh sebetulnya bahwasanya kematian itu fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal itu kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa mereka memundurkan sedikit pun, wala yastaqdimun, tidak bisa mereka majukan sedikit pun. Jadi hidup dan mati itu bukan milik kita. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka dalam hidup ini karena kita sadar kita akan mati, maka menghidup-hidupkan hati itu penting. Bagaimana dengan kami yang sudah sodakoh Pak Ustaz? Sodakoh sudah, solat berjamaah sudah. Jangan biarkan hatimu mendendam ke orang lain. Ini bapak ibu yang sudah ke masjid nih, jangan ada yang memutus tali silaturahim dengan orang lain. Jangan main IG-IG-an. Ibu-ibu ada yang IG-IG? Alhamdulillah, berarti amanlah dunia persilatannya ini kan. Jangan bermusuh-musuhan. Jangan kita ini memutus tali silaturahim. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Tak mau Allah Ta'ala menengok kita nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Qati'ur rahmi, yang memutus tali silaturahim, wajarus su', dan tetangga yang jahat. Maka jadilah orang yang selalu menyambung, bukan memutus. Orang yang selalu merekat, bukan meretak. Orang yang selalu mendekatkan, bukan menjauhkan. Orang yang selalu melekatkan, bukan merenggangkan. Jadi kita ini baik selalu hubungan dengan orang. Jangan cari kekurangan orang, karena kita ini tak pernah sempurna. Habiskan waktu mencari kekurangan diri hingga tak sempat mencari kekurangan orang lain. Jangan habiskan waktumu mencari kekurangan orang lain hingga tak sempat mencari kekurangan diri sendiri. Jangan seperti menepuk air di dulang. Ingat, semakin kencang menepuk air, terperciklah, terbasahlah muka sendiri. Ingat, satu jari mengarah ke orang, paling tidak 3 hingga 4 jari mengarah kepada badan. Siapa yang suka mencari aib orang lain, dia sedang menyuruh orang lain untuk mengoreksi aib dirinya sendiri. Kita ini Pak, bejibun dosa kita ini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini mesti memperbaiki diri itu sering-sering. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri, hisab diri, perbanyak menengok diri sebelum yang kita lakukan ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keraskan hati. Kalau hati itu keras, maka hidayah tak masuk. Jangan dibuat kepala kita dan akal kita macam gelas penuh. Kalau macam gelas penuh, maka apapun tunjuk ajar orang takkan pernah masuk ke dalam jiwa dan akal. Tak bisa dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri, hisab diri, perbanyak menengok diri sebelum yang kita lakukan ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keraskan hati. Kalau hati itu keras, maka hidayah tak masuk. Jangan dibuat kepala kita dan akal kita macam gelas penuh. Kalau macam gelas penuh, maka apapun tunjuk ajar orang takkan pernah masuk ke dalam jiwa dan akal. Tak bisa dia. Rasa-rasanya pengajian Pak Ustadz itu juga. Sedangkan itu pun tak paham. Apalagi tidak itu.
Ibu dan bapak rahimakumullah, maka orang yang selalu ingat mati itu hatinya hidup.